Selamat datang di Konoha, negeri di mana orang di PHK massal, tapi lowongan kerja makin selektif kayak audisi idol group. Di satu sisi, ribuan pekerja di sektor tekstil, manufaktur, dan media dipaksa lulus karena alasan efisiensi dan payet. Sritek, sang raksasa tekstil kebanggaan nasional, bahkan tumbang dan menyeret belasan ribu buruh ke dalam jurang pengangguran. Pemerintah menyebut angka resmi 24.000 korban PHK di awal 2025. Sementara serikat buruh dan pengusaha meyakini angka nyatanya bisa tembus 250.000. Tapi ya sudahlah, angka resmi kadang cuma angka yang good looking. Lalu ketika para korban PHK ini kembali ke arena pencarian kerja, mereka dihadapkan pada realita baru. Lowongan kerja penuh kualifikasi absurd. Syarat usia maksimal 25 tahun, padahal yang daftar punya anak 2 dan cicilan 3. Wajib good looking, meski kerjaannya ngitung spreadsheet, bukan jadi model katalog. Harus tinggi minimal 165 cm, bahkan untuk posisi yang kerjanya duduk depan komputer. Dan yang paling sakral, fresh graduate tapi udah punya pengalaman kerja 3 tahun. Ini bukan rekrutmen, ini Hunger Games versi HRD. Siapa yang paling sesuai kriteria dongeng HR, dia yang lolos. Masalahnya bukan cuma di lowongan yang ngawur, tapi di sistem yang memang rusak. Filter-filter diskriminatif itu bukan karena bodoh, tapi karena praktis. HR malas baca ribuan CV, ya udah tinggal potong yang di atas 27 tahun. Tinggi kurang, korep. Muka biasa aja, korep. Ini efisiensi yang dibungkus kemalasan, yang dibayar dengan hilangnya ribuan talenta potensial. Pemerintah sih nggak tinggal diam. Mereka ngeluarin surat edaran larangan diskriminasi dalam rekrutmen. Tapi jujur aja, siapa yang takut sama surat edaran? Praktik diskriminatif ini udah jadi budaya korporat, bukan sekadar kelalaian. Bahkan Mahkamah Konstitusi pun pernah nolak permintaan agar diskriminasi usia dilarang eksplisit. Jadi ya, kita tahu posisi hukum kita di mana. Kalah sama pamflet lowongan kerja. Dan jangan lupakan dampak jangka panjangnya. Di luar statistik pengangguran, ada luka psikologis yang susah sembuh. Rasa tidak berharga, percaya diri yang rusak, hingga gangguan mental diam-diam menyebar di antara para pencari kerja yang ditolak bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu tua, terlalu pendek, atau terlalu biasa. Terutama perempuan, mereka paling kena getah dari ageism, likism, dan seksisme yang campur jadi satu. Jadi ketika pemerintah bangga bikin surat edaran dan HR sibuk bikin lowongan kerja pakai penggais dan kaca pembesar, yang kita butuhin bukan lebih banyak syarat, tapi lebih banyak kewarasan. Pasar kerja harus berhenti jadi kontes kecantikan. Karena bangsa ini nggak akan maju kalau talenta dinilai dari umur, tinggi, atau warna kulit. Dan buat kalian yang masih berjuang di tengah absurditas ini, masalahnya bukan di kalian. Masalahnya ada di sistem yang gagal mikir waras. Masalah ini bukan sekadar soal HR sotoy atau perusahaan rese. Ini udah masuk ke jantung sistem ekonomi kita. Ketika PHK massal jadi norma dan lulusan baru numpuk tiap tahun, muncullah yang namanya surplus tenaga kerja. Dalam teori ekonomi, ini bikin bargaining power perusahaan jadi dewa. Mereka megang semua kartu, pelamar cuma bisa ngemis kesempatan. Jadi jangan heran kalau syarat kerja makin ngadi-ngadi, karena mereka bisa. Bukan karena perlu, tapi karena mereka tahu masih banyak yang bakal daftar, bahkan buat kerjaan yang absurd sekalipun. Lebih parahnya lagi, praktik diskriminatif ini justru dijustifikasi pakai embel-embel efisiensi proses seleksi. Usia, penampilan, tinggi badan, semua jadi filter instan. Ini bukan tentang cari yang paling kompeten, tapi yang paling gampang dipilih. HR bukan lagi cari the best candidate, tapi the easiest to manage. Jadi kalau lo punya otak encer tapi muka pas-pasan dan umur lewat 30, sorry bro, masuk tong sampah digital. Tapi jangan salah, logika ngawur ini dibungkus rapi dengan jargon HR modern. Culture fit. Sekilas kedengarannya keren dan profesional.
Padahal seringnya artinya lo harus muda, cakep, gampang disuruh, dan gak banyak nanya. Lo harus bisa nyatu sama vibe kantor yang biasanya artinya nyatu sama bias-bias kultural yang udah jadi SOP. Disinilah rekrutmen berubah dari profesional ke personal, dari seleksi kompetensi jadi seleksi rasa. Dampaknya, perusahaan malah sabotase dirinya sendiri. Mereka kehilangan orang-orang berpengalaman, orang-orang tangguh yang udah kenyang asap garam. Mereka rekrut orang yang cocok di tampilan, tapi belum tentu tahan banting. Mereka bangun tim seragam, bukan tim solid. Hasilnya, monokultur yang rentan, susah berinovasi, gampang ambruk pas diterpa krisis. Dan jangan lupa satu hal, semua ini bikin lingkungan kerja kita makin dangkal dan penuh ilusi. Di mana penampilan lebih penting dari isi kepala, usia lebih penting dari kapabilitas, dan vibe lebih penting dari visi. Kita menciptakan generasi kerja yang sibuk investasi ke skincare, tapi lupa investasi